Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Sutarmin Nursery, ini pemiliknya nih. Ya, jadi apa ya, di vlog kali ini tuh saya pengen ngobrol banyak dengan Mas Tarmin yang selama ini mungkin menangkarkan bibit dari balai lain. Nah ini kemarin ketemu Pendi, tak ada apa, kena racunnya Pendi nih, Mas. Apa namanya, nangkarkan dipisahin saja. Jadi kita akan berbagi pengalaman tentang penangkaran dipisahin ini ya. Ini mungkin kita sambil jongkok enak nih Mas nih. Nah, oke. Jadi Mas Tarmin, jadi kalau boleh tahu kemarin itu kan nangkar ini jenisnya apa nih Mas Tarmin? Dipisahin satu kalabar. Satu kalabar. Kalau misalnya menurut Mas Tarmin lah, selama ini sebagai penangkar, apa sih kelebihan dipisahin satu kalabar ini masuk ke umur berapa toh? Ini umurnya kurang lebih 4 bulan setengah. 4 bulan setengah. Jadi kalau menurut Mas Tarmin, aspek keunggulan dari sain kalabar ini apa tuh Mas? Kalau keunggulannya perkembangan daunnya itu Pak, sip, lebar. Udah gitu untuk penyerapan pupuk haranya itu kayaknya lebih awet Pak, lebih hijaunya nampak tahan lama gitu Pak. Perkembangan daunnya melebar, perkembangannya signifikan lah. Signifikan lah kan? Signifikan, di dalam mekanisme apa ya namanya kecambah yang unggul itu salah satunya itu bagaimana menciptakan sebuah bibit kelapa sawit yang kita tangkarkan ini adalah memiliki umur dan fisik yang sesuai dengan umurnya. Lah ini di usia 4,5 bulan dengan kondisi yang seperti ini, kalau misalnya lah kita nggak usah membanding-bandingkan dengan bibit lain. Kalau dari ketahanan penyakit Mas, ini kan banyak problematika ketahanan penyakit Mas ini. Salah satunya penyakit utama di pembibitan itu karena daun Mas. Bagaimana nih? Jadi alhamdulillah ini Bapak bisa buktikan sendiri. Nanti Bapak bisa pantau, tengok karat daunnya ada enggak, ya kan? Rintangannya itu kira-kira kayak gini lah Pak. Jadi kita termasuk happy Pak punya DP-Sign satu kalabar itu sangat happy. Jadi betah Pak nengok ibu. Alhamdulillah. Tapi kalau ngomong-ngomong nih Mas Tarmin, ini kan penangkaran bukan untuk kepentingan pribadi ya, untuk ditanam sendiri. Nah ini. Nah kalau boleh tahu nih Mas, ketika Mas Tarmin menanam ini, ketika Brondol sampaikan, Mas Tarmin tangkarkan nih kalabar nih. Itu bagaimana respon pembelinya nih Mas Tarmin ini? Alhamdulillah Pak. Sekarang ini kemarin awal punya 3.500, udah terpanjar sekitar 1.200. Nah itu untuk tahap awal aja kata konsumennya Pak. Nah, untuk berkelanjutan mungkin lahannya terkendala segala macam, tapi responnya baik semua. Udah gitu, dan saya juga nggak mau bibit itu hasil bibit ini khusus jual, enggak. Jadi aku pun juga mau ini untuk kebutuhan kebunku ada sekitar 8 hektar lagi. Aku harus punya ini gitu Pak. Selain dijual aku wajib ini. Ya ini kalau boleh tahu Mas Tarmin, ketika Mas Tarmin pengen punya lahan dipisahin satu kalabar, punya 8 hektar nih Mas Tarmin. Kemana udah tak ajak ya itu. Jadi kalau hal apa sih yang mendorong Mas Tarmin pengen menanam kalabar ini sih Mas Tarmin? Wah, kalau faktornya itu sangat banyak ya Pak. Jadi begitu kita pantau kemarin, sempat diupload juga sama Pak Fendi ya. Itu terkejut-kejut Pak. Artinya bisa menjaga songgo dengan pemupukan 4,5 kilo aja sekitar 1 tahun non dolomit. Kayaknya hasilnya udah wow Pak. Udah wow, komodilnya kena. Tanamannya pun rekomendasi 143 sip. Udah gitu beradaptasinya sangat luas. Alhamdulillah kayaknya kalau ditengok untuk continue buahnya itu sangat signifikan lah, mantap lah. Kan quick starter juga. Kan kalau di dalam bisnis pembibitan kelapa sawit ini kan salah satu hal yang paling penting adalah seleksi nih Mas Tarmin. Siap. Nah, jadi kalau boleh tahu nih Mas Tarmin, selama 3.500 kecambah dipisahin satu kalabar ini Mas Tarmin tangkarkan, itu berapa persen seleksi untuk di PN-nya Mas? Kalau saya pribadi itu untuk penyeleksian memang Pak harus ketat, terutama untuk menjaga kualitas untuk yang dijual ke konsumen. Sama halnya dijual konsumen, sama halnya untuk yang saya pakai itu sama Pak perlakuannya. Jadi kurang lebih 5% dari PN ke MN itu sudah 5%. Nanti sekitar 3 bulan ke depan mulai dari MN
itu kita seleksi lagi. Iya. Kalau ada perubahan-perubahan dari fisik genetik daunnya nanti kita seleksi lagi Pak. Dan kita nggak istilahnya kalau untuk seleksi nggak timbang-timbang, ini bagus nggak, udah bagus nggak gitu aja. Iya. Lebih menjaga kepercayaan konsumen Pak. Iya. Gitu, Pak. Karena memang benar ya, yang namanya berbisnis itu yang paling utama itu adalah trust, Mas. Kepercayaan itu adalah salah satu modal bisnis yang paling harus dijaga, adalah trust, kepercayaan. Siap. Itu salah satu kepercayaan pelanggan adalah kualitas nih. Nah, tapi kalau kita ngomong yang namanya seleksi, Mas, itu seleksi itu tidak terlepas dari afkir genetik dan kemungkinan gagal tumbuh, Mas. Mungkin kalau Pendi bikin vlog di perusahaan sedang nanam kecambah ataupun seleksi, wah Pak Pendi itu perusahaan tuh. Lah ini sekarang ini saksinya nih Mas Tarmen ya, Sutarmen Nursery. Sekali lagi saya di Sutarmen, bagaimana Mas? Gagal tumbuh bagaimana nih Mas? Ya kalau gagal tumbuh ada. Jadi sebenarnya tergantung kembali lagi ke ilmunya, ke referensinya, ke suhunya juga. Jadi kalau kita emangnya suhunya sama tuh Mas? The brondol lah. Aduh, jadi malu aku. Jadi ini untuk kita nikmati jangka panjang Pak. Jadi kita jangan coba-coba, jangan main-main. Memang harus ada gurunya, dapat ilmunya, silaturahmi. Jadi kalau udah dapat ilmunya sekelas PT mungkin insya Allah Pak, saya bisa ngimbangin Pak. Wah iya. Iya, saya ngimbangin. Nah, dan satu lagi memang pernah Mas Tarmen itu cerita ini namanya, ini vlog bebas lah ya. Jadi pengalaman Mas Tarmen yang selama ini mungkin menangkarkan varietas lain, kemudian di sisi lain salah satunya yang menjadi titik poinnya adalah pernah suatu saat itu Mas Tarmen itu bilang, Pak Pendi, saya itu kalau pakai pembibitan MN ini kan 12-17-17-2 kan cuma kadar kaliumnya cuma 17%. Kalau stoknya 13,8 ini saksinya nih. Nah, ini saksinya Mas Armin. Kalau 13,8 untuk PMN bagaimana Mas Armin? Untuk MN sip. Itu. Jadi kalau Mas Armin lah sekarang misalnya kalau kita berbisnis bibit kelapa sawit kan biasanya kita mikir kan apakah 12-17-2 kan relatif lebih murah dibandingkan 13,8 Mas Armin. Jadi kalau Mas Armin suruh milih MN itu 12-17-2 atau 13,8 Mas Armin? 12-12 Pak. Tetap 12-12 awalnya. Tetap kalau misalnya di atas 6 bulan pakai 13,8, rasaku nggak ada masalah Pak. Tetap bagus ya. Tetap bagus. Ya, itu artinya bahwa salah satu kelemahan dari penyebaran pupuk di Indonesia itu tidak semua wilayah itu ada 12-12-17-2 atau 13-6 atau 13-8 27-4. Sehingga terkadang kita terkendala hal itu. Tapi kenyataannya Mas Tarmen sendiri itu pakai 13,8 waktu itu untuk bibit Damimas ya Mas. Damimas bonggolnya signifikan banget Pak. Oh iya. Kalau pakai 13,8. Karena dulu pernah saya sampaikan bahwa Mas Tarmen saya itu pernah mau dipecat sama perusahaan gara-gara pakai Ajinomoto yang tambah KCL. Wah, hasilnya bonggolnya gede-gede lah. Dari itulah dasarnya kenapa saya bilang bahwa ketika pengen punya bibit dengan berbonggol besar, kalium dan fosfornya itu harus terpenuhi dengan sangat baik. Kalau sudah terpenuhi dengan baik, jelas bibitnya ya tetap mantul lah ini ya ini. Tuh. Jadi untuk estimasi berarti tinggal masih berapa ribu nih Mas Tarmen? Estimasi Pak 2.500 sekitar 3.000 Pak. 3.000 yang free Pak. Ready stock. Ini umur 4,5 bulan udah dipanjal, alhamdulillah. Ada banyak ya. Iya, jadi responnya sangat baik, Pak. Nah, ya. Jadi sahabat The Brondol yang mau nanti lihat dulu DP Science 1 Kalabar ataupun varietas lain yang ada di Sutarmen Nursery yang ada di Blok B Bagan Batu, silakan aja nanti hubungnya nomor yang ada di deskripsi. Ya, kalau mau Mas Armin aku mau silaturahmi ya silakan saja. Siap, kita layani. Nah, karena sekali lagi sahabat The Brondol itu kuncinya itu silaturahmi, Mas. Siap. Karena silaturahmi itu membawa rezeki ya, Mas. Amin, Pak. Betul, Pak. Iya. Semenjak kita bikin pembibitan, penangkaran, alhamdulillah, Pak. Planter itu responnya baik. Silaturahmi main ke rumah. Nanti kalau ada yang nggak tahu silahkan ditanya segala macam. Jadi metodenya intinya kita sebagai planter itu biar sedikit asal banyak.
Intinya lahannya biar lahannya sedikit tapi hasilnya banyak. Nah, iya. Dengan menggunakan bibit-bibit yang unggul. Mm-mm. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak biaya Pak, beli lahan sana lahan sini kan gitu Pak. Kalau dulu kan awal mulanya Mas Amen pernah menanam, apakah pernah menanam pakai bibit abal-abal, pernah Mas Baru? Kalau nanam abal-abal dari tetangga, dulu belum memahami, belum banyak menjalin silaturahmi. Udah Pak, jadi kita itu beli kebun bibit abal-abal ditipu, udah pernah Pak. Jadi mulai dari situ momoknya Pak, termotivasi untuk kayak gini Pak, bikin pembibitan yang unggul. Bisa kita nikmati. Berapa harganya kalau dibandingkan, kalau harganya nanti setelah ditanam jauh berbeda Pak. Iya, artinya lebih bagus bermodal tapi hasilnya tidak mengecewakan, lebih menguntungkan dibandingkan kalau kita tidak bermodal, artinya pakaikan tosan ataukah yang apalagi bibit-bibit yang abal-abal, semuanya kan artinya kembali lagi kepada kita Mas Tarmin. Iya Pak. Jadi itu sekilas ngobrol dengan Mas Tarmin ini, pemilik Sutarmen Nursery ini. Menyangkut biaya perawatan waktu itu nggak terhitung Pak. Jadi kalau kita pakai bibit unggul tetap sekitar kurang lebih 30 bulan kita udah siap jual buah. Sekarang kalau pertanyaan Mas Tarmin, ini kan banyak mungkin dari pemirsa The Brondol yang sekitar Bagan Batu mungkin atau wilayah lain yang apa namanya. Kalau seandainya saya datang Mas Tarmin, saya mau milih sendiri boleh nggak? Siap, monggo silakan kita pilih, kita pokoknya konsumen itu senang, kita senang. Konsumen ikhlas beli dari kita, kita lebih ikhlas. Oke. Intinya konsumen bebas milih, ataupun ngasih kemasukan ada yang kurang di pembibitan kita boleh. Tetap kita sharing-sharing segala macam Pak. Iya. Jadi intinya adalah bahwa vlog kali ini tuh satu mengenalkan Sutarmen Nursery sebagai penangkar bibit bersertifikat yang ada di daerah Bagan Batu. Monggo saja kalau mau bersilaturahmi ke sini, bertepatan Mas Tarmin ini ya teman saya, saudara, ketemu di jalan yang silaturahmi membawa rezeki, sehingga silakan aja. Dan termasuk saya sampaikan bahwa ketika kita punya ilmu tuh nggak usah pelit-pelit Mas, karena bawa rezeki itu biarkan Allah yang mengatur segalanya. Cocok Mas Tarmin? Itu jadi biarkan Allah yang ngatur semuanya. Ke ilmu bukan milik kita Mas, tapi adalah kita membaginya. Mungkin itu aja dulu ya. Jadi silakan saja kalau mau ke tempatnya Mas Tarmin untuk belajar pembibitan ataupun misalnya butuh bibit yang bersertifikat, mau dari manapun ada di sini. Mau PPKS ada? Eneng Pak. Ada dari ASD Bakri ada ya? Ada. Sain masih kecil-kecil. Ferdan ada. Ferdan. Ferdan Select, nanti kita melihat Ferdan Select bagaimana nih Mas Tarmin, karena banyak orang ngomongin Sultan nih $2 nih. Bener, Pak. Nanti kita lihat bibitnya kayak apa ya Mas. Itu. Jadi nanti kita di vlog selanjutnya kita akan mereview Ferdan Select yang umur berapa nih? Ferdan Select umurnya 11 bulan Pak. 11 bulan ya. Ini salah satu bibit yang harganya tuh 80.000 per batang, karena kecambannya saja sudah 30.000 alias $2. Seperti apa nanti saksikan di vlog lain The Brondol. Semoga sehat semuanya dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.